Nek kowe utang dhuwit pira butamu, nek nomor kowe gak tak wehi. Assalamualaikum. Pak Subakir kali Ibu Dewi Amini. Asal kurang suami badhe nyambut tato 3 miliar mawon. Wow, 3 miliar loh. Tapi Terus janggal. mereka niku tiang pundi mawon. Pawantarane rakyate juga ya tepi-tepi sih. Wong Jakarta menenge to. Jakarta wong mesti bae penting cukup ngono lho. Kon 50 bisa ngatus iku lah. Saya baru tahu sekarang ini kok Jin kok minta, ya Allah, kok butuh biaya juga ya. Cuk jumlah wapi duwe tak teroning nggonmu piteri 4 miliar. Apakah benar pesugihan Bang Gaib di Ngawi sana ini mampu memberikan uang cash yang cukup besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Jadi gini ya teman-teman, banyak sekali dari teman-teman melalui komentar ini menyarankan saya untuk datang ke Punden Bojo, yaitu pesugihan Bang Gaib yang ada di Beringin Ngawi. Karena kebetulan saya rumahnya Ngawi. Mungkin keinginan dari teman-teman ini timbul karena apa? Banyak sekali video-video yang mengangkat dan hampir semua video ini penontonnya banyak. Bahkan di dalam video tersebut, si juru kunci ini secara belak-belakan mengatakan bahwa Punden Bojo ini mampu memberikan uang secara cash atau secara tunai. Bahkan ada satu video yang menyebutkan Punden Bojo ini bisa meminjamkan uang dengan nominal sebesar 4 miliar. Mungkin dari sinilah teman-teman ini penasaran, benar nggak sih bahwa pesugihan Punden Bojo ini benar-benar bisa memberikan uang cash? Atau mungkin teman-teman ini juga penasaran, apa ya sudah ada orang yang berhasil ketika melakukan pesugihan ke sana. Karena itulah hari ini saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman agar pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya selama ini masih mengganjal di pikiran teman-teman ini dapat terpecahkan. Sedikit profil dari pesugihan Bang Gaib Punden Bojo Ngawi. Jadi begini ya teman-teman, untuk Punden Bojo sendiri ini berada di Desa Beringin, yang lokasinya ini tidak jauh dari Waduk Pondok Ngawi. Kemudian untuk titik lokasi Punden Bojo ini berada di sebuah lahan. Jadi awal kisah adanya Punden Bojo Ngawi ini begini. Juru kunci yang sekarang kan bernama Mbah Miran. Mbah Miran ini kurang lebih sekitar tahun 80-an diminta oleh seseorang yang punya lahan di situ di pinggir hutan itu untuk mengelola lahannya karena memang si pemilik tanah ini rumahnya jauh. Saat itu Mbah Miran ini sempat menolak hanya saja karena anak dari si pemilik tanah ini juga meminta agar Mbah Miran mengelola atau memelihara lahan tersebut sampai akhirnya Mbah Miran ini mau. Nah sampai suatu ketika di tahun 80-an ini ada seorang bakul rencek. Jika teman-teman ini tinggalnya di daerah pedesaan di kampung yang kebetulan di era tahun 80 sampai tahun 2000 ini sudah lahir, saya yakin sempat mendengar istilah bakul rencek. Jadi orang yang kerjanya ini mencari kayu bakar, ranting-ranting kayu, dikumpulin kemudian dijual. Biasanya yang membeli ini orang yang ingin punya hajat seperti mantu atau ngunduh manten, seperti itu. Ketika si bakul rencek ini ke situ dengan niat mencari angka, saya yakin teman-teman sudah paham ya ketika saya menyebutkan angka. Nah, ketika ke situ ternyata jin yang tinggal di situ di sebuah gundukan tanah, orang Ngawi menyebutnya ini pundung. Pundungnya ini berada di bawah pohon Kamboja. Jadi jinnya ini mengatakan, kalau kamu minta angka saya tidak bisa ngasih, tapi kalau mau pinjem uang berapapun saya kasih. Sekali lagi pertanyaan besar ini pasti muncul di benak teman-teman. Apakah benar pesugihan Bang Gaib di Ngawi sana ini mampu memberikan uang cash yang cukup besar tuh? Karena itulah ini nanti akan saya bahas secara gamblang. Namun sebelum saya jelaskan tentang kebenaran Bang Gaib yang dapat memberikan uang tunai tersebut, kita tonton dulu video dari Mbah Juru Kuncinya. Mas, Mbah Sarinem tuwek. Niki ngeten lho, Nak. Mbah Sarinem tuwek. Niku lekasane yo, nggih. Niku kan enten bakul rencek mriku, nggih to. Lah mriku
pados togel ngoten. Nek mriku mboten saged maringi togel, nek utang dhuwit pira butuhmu tak wehi. Niku lho, lekasane nggih ngoten niku. Sajane nek utang dhuwit nek iso disauri, nek gak iso ya mregahi ning kono wiwit lair tekane 100 tahun ngono. Carane mriku niku ngoten niku. Niku kala rumiyin nggih gruwe, Dik. Tapi Di sini saya mau sebentar, ini kok kayaknya kok ganjil banget ya. Jadi kita pinjam uang, jika tidak bisa mengembalikan, kita akan bekerja ikut dia mulai dari lahir sampai umur 100 tahun. Sedangkan kita melakukan peminjaman ke sana, jika kita melakukan peminjaman loh ya ini, kita kan sudah berumur. Tapi kok penjelasannya kita akan bekerja di situ mulai dari lahir sampai umur 100 tahun. Ini kejanggalan yang pertama. sarane wong ado rentekke rono, roh kono kuwi nggon dhuwit ngono lho nggih. Nek kowe utang dhuwit pira butuhmu, nek nomor kowe gak tak wehi ngoten lho. Iku nggon dhuwit jesian. Tapi Mbak Mira niku asale ngaken mriku Mbak Mira nek mboten diken mriku mboten purun. Niku aja wiwit taun pun 35 tahun di asale nglapahi mriku. Sing perintahe mriku. Mboten Mbak Mira gambak. Nek Mbak Mira mboten tekan kali niku mboten purun, kebiasaane teng yo mboten. Dasarane dheweke niku sing gadah lemah niku teng negarane mriku, tetesipun mriku sing gadah lemah pasrah kali Mbah Mira ngoten to. Lah bareng pasrah kali Mbah Mira niku jane Mbah Mira mo, tapi meso sing anake niku meso kan ngopeni Mbah Mira. Dalah sing ngeten mriku Mbah Mira ngipi nek kan ngopeni Mbah Mira ngoten lho, Dik. Ini yo ran ku nek ene wong rene nek golek nek wong loro golek tombok wis sing ngeterno yo ran ngoten niku lho. Nek jesen mboten kon mboten purun. Estu. Nggih. Bojo kula niku. Nggih. Iku asale pun mriku niku aja wiwit pun 35 tahun Dik lek ngopeni wong kono kuwi ya. Sarene saiki nek mlaku ndredeg niku wae ngeterni ambang 9 to di ambeng. Nggih. Sing ritual niku lah lajeng sing napa niku jaroh napa? Jaroh Dik, jaroh. Nggih. Sing jaroh niku tiyang 8, lah Mbak Mira niku mriku kan ping kalih ambal ping 2 Dik. Lah niku lajeng masuk angin dugi sakmenika mboten ngeterke mriku ngoten lho Dik. Oh, berarti umpamine sakniki sing ngeterke sinten, Mbak? Sing ngeterke nggih Mbak Mira mboten ngeterke tapi dibantu kali RT, Hansip, Bayan niku sing bantu ya. Nggih. Tapi mangke kula sing nyadari teng yo genah ngene-ngene rentang Sebentar, saya berhentiin dulu ya. Di sini saya curiga karena Mbah Sari Nemtoa ini menyebutkan ya, ketika ada orang yang ingin melakukan ritual ke sana, ritual pesugihan di sana, ternyata warga setempat ini memang sudah ya wis pokoknya sudah diatur sedemikian rupa, diorganisir. Karena untuk menuju ke lokasi melakukan ritual ini tadi ditemani oleh RT, Bayan. Bayan ini adalah perangkat dusun yang ada di tahun ya 90-an, kalau sekarang sudah tidak ada. Tapi intinya Bayan ini adalah perangkat dusun. Ini kan berarti praktek pesugihan di sana orang satu lingkungan ini sudah sepakat mengkomersilkan punden bojo, sehingga ketika orang datang mereka pun sudah terorganisir sedemikian rupa. Lha niku kula niki ngoten. Nggih. Ngoten salane nek rituale omah yo nganggo iki nganggo niku kula ritual dhewe niku. Nggih. Sajene niki nggih kula tapi ngangge fotokopi benas, Dik. Enten fotone kopi ngoten salane. Kopine nggih. Nggih, enten fotone kopi kantor maca ngoten sing dadi suwardi niku, Dik. Nggih, nggih. Jadi teng mriku niku tetep enten rituale. Oh, maksudnya gini, fotokopi. Jadi Mbah Miran ini nanti menuliskan, entah Mbah Miran atau bukan, mungkin maksudnya fotokopi di sini amalan atau ucapan ijab kabulnya lah si pelaku pesugihan ketika datang ke punden ini, dia ini sudah diberikan sebuah kertas yang berisi ya untuk ijab kabulnya. Mungkin warga sini memang ya karena sudah terorganisir tadi ya, sudah dicatatkan bagaimana cara istilahnya nembungi lah,
nembungi iki piye, memintanya itu gimana sudah dicatatkan. Itu nanti dikasihkan ke si pelaku pesugihan ini untuk dibaca di sana gitu ya mungkin. Enten ritual niku nggih sing mriku to dik ritual teng mriku ngoten. Maksud kula asale ritual iki kan badhe nyambut ato niku kan taren niku dik monggo monong. Nuwun kanggo kula nuwun ngeten. Assalamualaikum Pak Subakir kali Ibu Dewi Amini. Asal kula suami iki badhe nyambut ato 3 miliar mawon. Wow, 3 miliar loh. Tapi awal mulane Mbah Miran narekno sik tapi nganggo rekaman ngono Dik. Nggih, ngoten iku carane. Pak Subakir kali Ibu Dewi Amini kula gadah tamu saking mriku namine iki badhe nyambut ato niku kan Mbah Miran riyin ngono Dik. Mun nek Mbah Miran aku sing bantu ngono carane iki carane kula sing bantu ngono lho. Pak Subakir, Ibu Sumini, kula badhe nyambut arto 3 miliar. Seandainya uang 3 miliar itu benar-benar keluar, wis sugih aku. Apa enaknya saya kapan-kapan ke sana ya dengan modal, tapi belum tahu sih ini pakai modal apa tidak. Jadi saya ke sana bawa kamera, pokoknya kita ikuti rutanya dari awal sampai akhir itu seperti apa gitu loh. Hanya saja si juru kunci sama warga ini berani menjamin apa enggak ya. Jadi seandainya saya sudah mengeluarkan modal, kemudian uang 3 miliarnya ini enggak keluar kan saya yang rugi. Jadi di situ nanti ada perjanjian. Seandainya uangnya nggak keluar, uang saya kembali. Enak kan? Dan niku kalau rumin, nek tiang-tiang iki mboten ngertos nek iku nggo duit ngoten. Lah mulane sing rono wong takon entek ngono lho Dik. Nek gak ning ngomong aja entek rono ya gak ngerti nek kono nggo duit Dik. Lah mriku lajeng patus nomor ngoten. Dan nek mriku nomor boten gadah. Nek utang duit pira butuh tak wehi ngono lho nggih. Lah lajeng diparingi ramalan togel niku, ngoten togel ki kebo telu sandangane pira niku sing nyukani ramalan nggih mriku. Lah lajeng didudoke pagawe alas. Dibane montone 802 di sing bako rentek ya ujuran 400. Kompeten saged gramal nomor niku. Niku jalan niku. Bagian nek mboten ngerti mboten sakit beriku, astu. Ini ada kejanggalan lagi ya teman-teman. Penjelasan dari Mbah Sarinem selaku juru kunci di Punden Bojongawi sana. Katanya sebagai rence ini ke sana, ke Pundung itu untuk meminta angka. Tapi si jin yang ada di sana mengatakan, ini di video awal tadi loh ya, mengatakan kalau dia ini tidak bisa memberikan angka itu, nomor itu. Tapi kalau mau pinjam uang berapapun dikasih. Tapi di penjelasan kedua ini kok mengatakan setelah ke sana dikasih ramalan angka ini tadi. Angka itu berupa sebuah simbolik apa ya bahasanya untuk orang-orang seperti itu. Ada kerbau 3 yang menggunakan pakaian. Kemudian itu diartikan oleh boleh dibilang mungkin apa ya polisi hutan yang berjaga di area situ sampai akhirnya diartikan angka tersebut ke 802. Dan setelah tembus keluar dia ini mendapatkan uang apa ya ujur ya apa ya bahasa Indonesia nih ya sembuh sik lah. Ini jelas ganjil loh iki. Janggal. Mereka ini ku tiang pundi mawon. Wawancarane rakyatnya di sana. Ya tepi-tepi sih. Di sana kayak Wong Jakarta menengah to. Jakarta, wong Sulawesi, wong Bojonegoro, wong Bali, wong Lombok, wong napa niku? Niku Gresik, Lamongan iku kathah sing mriki. Sing kathah niku nggih mriki. Tiap hari ngoten anten mawon Mbak sing mriki. Nggih, tiap hari nang mriki kathah ya niku nggih. Tahun iki 6 niku wau. Pasar cepi teng Punden Bojo niku. Terus niki ritual niku jam pinten Mbak? Oke, asale budal mriku jam 8. Dalu ya. Jam 8 dalu budal niku mboten panggang kudu. Lah mungkin nggih kula sing biayani ngoten lho Dik. Lah niku dijogo wong ning warung ngono lho. Dan niku napa mawon? Ritual niku syarat-syaratnya napa mawon? Syarat niku ngangge alat. Nggih. Alat iki mriki nggih duwike niku kula tukoke alat japaron, siswa, menyan, kembang telon, pinangan komplit, lembu kutuk 3 biji, wedang kopi pahit karo mantong gelas, kali rokok judul niku kali-kali mawon. Nek ritual niku jam 10 nata sajen,
sewelas bar ruti wis bar ya. Nggih. Sajane kayak ndur meja, lah mejane niku mang diparingi taplak putih nika setengah meter damel adah sajen niku ngoten lho, Dik. Sing inggil niku diparingi dhuwit 10.000 kangge mancing duit, dipenginggi kok karo Pak Bakir ben ning kono wae ngono. Lah saya ritual teng dia mriko 15 dina dipun nek ritual kang salah dinten punyur perme sing tang dhuwit ngoten lho. Dan kuwi nek ditareng sing dhuwit montong sing dina. Oh ya niku. Ya kata Dik. Sing ngandani iku wis terowongan, wong rene iki wong golek tombes sing wae penting cukup ngono lho. Wong 50 bisa ngatus iku lah. Yang lucu itu di sini. Ketika ditanya tentang biaya untuk melakukan ritual di sana, Mbah Sarim ini mengatakan anjuran atau saran masukan dari si jin Mbah Pak Subagio, Dewi Amini, Pak Subagio Amini ini menyaran ya biayanya nggak usah banyak-banyak, yang penting cukup gitu aja. Saya baru tahu sekarang ini kok jin kok minta, ya Allah, kok butuh biaya juga ya. Sing masak tempawon. Oh. Sama tumbas salad, sama tumbas pite, sama blonjo. Sing nunggoni niku total ngoten niku. Belum mboten bituk tiang iki. Estu. Nggih, Mbak. Apa pisan mau bituk wong. Ya apa enenge titik pangan wong-wong iki ya aku ya matur. Lah niku ngeten, Mbak. Umpamine sing buntung. Tadi biayanya beliau menyebutkan pertama 850, kemudian digenapkan ke 900. 900 ini digunakan untuk membeli abu rampen ya, seperti panggang, kemudian bunga, minyak-minyak seperti yang disebutkan tadi. Ada bagian untuk orang ibu-ibu yang masak di belakang ini tadi. Selanjutnya ada biaya lagi untuk yang mengamankan ketika ritual ini sedang berlangsung. Ini yang saya maksud ya teman-teman. Seolah-olah pesugihan Bang Gaib di Punden Bojo sana ini sudah terorganisir. Karena apa? Melibatkan banyak warga yang mengamankan. Kemudian tadi di awal yang mengantarkan ini Pak RT, Pak Bayan. Dilanjut lagi siapa tadi? Sarinem ini sendiri. Orang yang menyarankan di sana nanti gimana kan Mbak Sarinem. Otomatis Mbak Sarinem ini juga meminta bagian dari 900.000 ini tadi. Padahal Mbak Subakir tadi nggak usah banyak-banyak biayanya. Yang penting apa ya cukup. Lucu. Ngoten niku pun sing pun berhasil niku mriki malih Niki napa-napa niku. ngeten ya nak, sing pun berhasil. Niku tiyang Bojonegoro niku ora mriki to, Dik. Bojone ning Sumatera. Niku manut niku kowe rene bolak-balik. Tak wahi tapi langsung wahi tinggu dinane tak dudono niku nggih priku sing kondo lho, Dik. Bojone wong Bojonegoro sing wedok wong Sumatera. Niku asale mriku setahun toh mriku mawon. Bolak-balik rene nyekan-nyekan ngoten. Lah bareng ngeten, kowe lah murene wis tahun sok jemaah wapi duweke tak tero ning kono piteri 4 miliar kanggo modal yo. Niku sing ngomong ki mriku, Dik. Kuwi niki namung nerokke kok. Ya. 4 miliar. Nggih modal nek utang loro aja nggo nyatang. 4 miliar, 4 miliar loh, banyak banget loh. Tapi syaratnya ini jangan buat membayar hutang, tapi untuk modal. 4 miliar kira-kira buat modal apa ya, usaha apa ya? Bingung aku. Lah gue nek wis dhewe akeh nggo nyar utang ya kena ngoten lho, Dik. Sing akan niku nek mriku damel modal sing akan niku. Dan nek sak wae akeh ya nggo nyar utang ya kena ngoten sing mriku. Mboten pameran. 4 miliar untuk modal. Kalau sudah saya kasih banyak buat bayar utang, boleh. Ini yang perlu kita bahas nanti ya teman-teman. Jangan sampai kejebak dengan ucapan-ucapan jin seperti ini yang sifatnya mengelabui manusia. Nah, di sini saya ingin membahas ini ya teman-teman, karena cukup janggal banget. Selain dari kejanggalan-kejanggalan yang sudah kita bahas di depan tentang masyarakat warga sana yang sudah terorganisir, ada yang bagian keamanan, ada yang mengantar ke sana, kemudian Mbah Sarinem sendiri orang yang memberikan arahan dari rumah lah. Kemudian ibu-ibu warga sana yang ikut membantu memasak
yaitu sesaji yang nanti akan dibawa ke sana. Semuanya ini sudah mendapatkan bagian masing-masing, diambil dari 900.000 sebagai uang biaya melakukan ritual di sana tadi. Yang jadi pertanyaan adalah apakah benar uang itu benar-benar dari Punden Bojo sini? Ini yang perlu kita ungkap. Karena jika kita cermati dari apa yang dijelaskan oleh Mbak Sairina selaku juru kunci di Punden Bojo sana, ini tadi lucu. Pikir begini loh, apakah cerita ini hanya rekayasa gitu loh? Karena seolah-olah mbahnya dari apa yang disampaikan di depan sama yang disampaikan sekarang ini udah lupa. Seharusnya kalau memang ini benar terjadi di sana seperti itu, dia tidak akan berubah, ceritanya tetap mengalir sama gitu loh. Maksud saya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman. Jadi begini ya teman-teman. Saya yakin teman-teman bertanya apakah benar Bang Gaib di Punden Bojo sana ini mampu memberikan uang cash atau tunai bahkan sebanyak 4 miliar. Setahu saya yang namanya pesugihan itu tidak ada yang bisa memberikan uang tunai ya teman-teman. Karena pesugihan ini sifatnya hanya untuk mendorong atau mendongkrak. Seperti contoh, orang yang melakukan pesugihan ini memiliki usaha di rumah sana atau di luar sana lah istilahnya. Kemudian dia ini mencari pesugihan dengan bantuan jin sehingga usahanya ini didongkrak. Orang yang usahanya jual beli istilahnya, menjual sesuatu, ketika ada calon pembeli datang, dia ini merasa senang banget ke situ, tertarik dengan apa yang dijual si orang ini. Selanjutnya biasanya pesugihan-pesugihan ini dilakukan juga oleh orang-orang yang punya usaha seperti pabrik dan apapun itu agar usahanya lancar. Sekali lagi, silahkan teman-teman percaya dengan saya, dengan Kangzi atau tidak, monggo. Tapi saya menyampaikan atas dasar keyakinan saya pribadi bahwa dunia gaib ini tidak mampu memberikan uang secara tunai, tidak mampu memberikan pinjaman uang secara cash. Itu ya teman-teman. Jangan mau dikelabui oleh jin seperti itu. Kemudian untuk keberadaan Mbah Subakir dan Mbah Sumini yang ada di Bang Gaib Punden Bojo, ini begini ya teman-teman. Jin yang mengatakan namanya Mbah Subakir, ini sebenarnya bukan jin penunggu dari Punden Bojo ini. Bukan, sama sekali bukan. Mbah Subakir ini adalah jin yang tinggal di area dekat situ. Dia ini ingin memanfaatkan orang dengan cara memberikan iming-iming pesugihan tersebut agar dia ini mendapatkan makan. Apa makanannya Mbah Subakir? Apa makanan jin ini? Ya sesajen yang disediakan di situ. Seperti contoh yang disebutkan tadi, ada panggang. Kemudian ada kopi pahit, kopi manis 2 gelas. Ditambah lagi ada minyak japarun, ada minyak apalagi, kemudian ada jambu kluthuk 3 biji. Semuanya ini adalah makanan-makanan yang disukai oleh jin yang mengaku namanya Mbah Subakir ini tadi. Kemudian apakah benar Mbah Subakir ini mampu memberikan uang segitu besarnya? Enggak, nonsen, sama sekali enggak. Saya 100% berani menjamin bahwa jin yang ada di Bang Gaib Punden Bojo tidak mampu memberikan uang tersebut. Kecuali kalau orang yang melakukan ritual ke sana ini tujuannya agar usahanya lancar, mungkin jin ini bisa membantu. Ini dalam bahasa Al-Quran dibahasakan bersekutu dengan jin, meminta bantuan jin. Karena itulah ya teman-teman, jangan mudah tergoda dengan hal-hal seperti ini. Lagi di zaman sekarang banyak sekali orang yang melakukan jalan-jalan pintas untuk cepat kaya. Saya kok jadi penasaran ingin datang ke sana. Benar-benar ingin menanyakan kepada Mbak Sairina ini tadi, orang yang sudah berhasil yang dia maksud katanya orang Bluro ini tadi masih apa enggak sekarang? Saya ingin menemui beliau jika memang ada alamatnya. Karena keyakinan saya selama ini, dunia gaib, jin ini tidak mampu memberikan uang secara tunai. Beda lagi dengan orang yang memelihara tuyul. Tuyul ini mengambil uang berupa uang fisik dari milik orang ya, mengambil uangnya orang dikasihkan kepada majikannya. Ini saya baru percaya memang kronologinya seperti itu. Tapi kalau dunia gaib, jin ini mengiming-imingi manusia dapat memberikan uang dengan jumlah yang besar bahkan sampai 4 miliar kepada orang tersebut. Nonsen, saya sama sekali tidak percaya.
Dan jika teman-teman masih penasaran, sebenarnya video dari penjelasan Mbah Sarinem ini tadi masih banyak. Mungkin teman-teman masih penasaran dengan yang namanya apakah orang yang ke sana ini benar-benar berhasil, kemudian kenapa warga setempat. Nah, ini yang menarik. Jika memang Bang Gaib di situ mampu memberikan kekayaan kepada orang, kenapa warga setempat ini masih dalam keadaan hidup? Ya boleh dibilang sederhana ya. Karena memang rumahnya ini masih dari gedek, itu aman bambu gitu teman-teman. Kemudian saya yakin teman-teman juga penasaran apakah untuk melakukan ritual ke sana, ritual di sana, pesugihan di sana ini juga membutuhkan tumbal, harus memtumbal kepada si jin ini. Semuanya sudah dikupas tuntas di video ini tadi. Jika teman-teman penasaran, cari saja channelnya Mas Gun dari Sragen. Itu sudah dibuka panjang lebar semuanya. Karena saya hanya mereview, saya tampilkan intinya saja pembahasan yang ada di bagian depan. Selebihnya silahkan cari channelnya Mas Gun atau channel ini yang saya tulis ini. Ya teman-teman, akhir kata saya berpesan, mari kita tumbuhkan keyakinan, kita tingkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak mudah terjerumus dengan kamuflase atau iming-iming dari jin. Jin, iblis ini sifatnya menyesatkan. Meskipun tidak semua jin ini menyesatkan, tapi untuk jin yang berurusan dengan pesugihan-pesugihan seperti ini sudah jelas menyesatkan. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang dapat menyesatkan kehidupan kita, agar kita selalu mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Kang Zi undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.